Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya, Iga Dias Retnandalas, yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Kamis 16 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah pada perdagangan Rabu. IHSG tercatat turun 0,61% atau 42,83 poin ke level 7.007,05. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada rentan harian 6.966,03 hingga 7.086,38. Volume saham yang diperdagangkan mencapai 30,79 miliar dengan nilai transaksi sebesar 16,59 triliun rupiah. Adapun sektor yang memberatkan laju IHSG adalah sektor energi dengan koreksi paling dalam mencapai 3,52% dan juga sektor transportasi yang juga turun 3,47%. Di seluruh pasar, investor asing tercatat membukukan aksi net foreign sale yang mencapai 791,19 miliar rupiah. Investor asing tercatat banyak menjual saham PT Bank Sentral Asia dengan net sale sebesar 270,49 miliar rupiah. Selanjutnya adalah saham PT Telkom Indonesia dengan net foreign sale senilai 179,41 miliar rupiah dan saham PT Astra International yang dijual asing sebanyak 95,15 miliar rupiah. Di sisi lain, saham PT Bumi Resources Mineral diborong asing dengan net buy sebesar 285,95 miliar rupiah, disusul oleh saham PT Bank Rakyat Indonesia yang juga dibeli asing sebesar 51,26 miliar rupiah dan saham PT Bank Mandiri sebesar 38,82 miliar rupiah. IHSG melemah di tengah rilis data neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2022 yang tercatat mengalami surplus 2,89 miliar US dollar, terutama berasal dari sektor non-migas 4,75 miliar US dollar. Sedangkan di sektor migas terjadi defisit 1,86 miliar US dollar, sementara dari luar negeri, Biro Statistik Amerika Serikat Selasa lalu melaporkan inflasi produsen periode Mei tumbuh sebesar 0,5% dan 10,8%. PPI secara tahunan terpantau sudah turun dalam 2 bulan beruntun, namun masih mendekati rekor tertinggi sepanjang masa 11,5% secara tahunan yang tercatat pada Maret lalu. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Para investor sebaiknya tidak melakukan akumulasi aset secara agresif di pasar saham hari ini. Peluang indeks harga saham gabungan kembali tertekan hari ini masih besar. Senior Technical Analis Henan Putirai Sekuritas, Liza Kamelia menganalisa IHSG sejatinya tengah menjalani pergerakan turun setelah membentuk pola double top. Ia melihat ada potensi IHSG merosot ke 6.880 hingga 6.850. Liza berkata investor atau trader sebaiknya menunda penambahan posisi portofolio sebagai antisipasi kalau sell-off masih akan berlanjut. Ada beberapa sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Pertama, hasil rapat Federal Open Market Committee, pelaku pasar akan mencermati beberapa agresif The Fed mengerek suku bunga. Bila suku bunga Amerika Serikat naik secara agresif, ada potensi pelaku pasar kembali memasang posisi risk off dan keluar dari aset beresiko, termasuk saham, terutama saham emerging market. Kondisi ini bisa menekan IHSG. Kedua, pelaku pasar masih akan merespon data neraca dagang Indonesia. Surplus neraca dagang Indonesia merosot seiring perlambatan pertumbuhan nilai ekspor. Di Mei, nilai ekspor Indonesia hanya tumbuh 27%. Padahal, di April lalu nilai ekspor masih tumbuh 47,76%. Data ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Indonesia tetap merasakan dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi global di tengah tingginya inflasi. Dr. Valdi Kurniawan, analis Pintrako Sekuritas. Meski begitu,
Ada harapan penurunan IHSG akan terbatas. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher memprediksi musim pembagian dividen akan menahan penurunan indeks. Dennis memprediksi IHSG hari ini akan menguji support di rentan 6.899 hingga 6.953. Sementara resisten ada di kisaran 7.073 hingga 7.139. Sementara menurut analisa Liza, IHSG akan menguji support pertama di area 6.970 hingga 7.000. Area support berikutnya ada di 6.850 hingga 6.880. Resisten IHSG ada di rentan 7.050 hingga 7.086. Resisten berikutnya ada di 7.100. Kemarin, IHSG ditutup 0,61% ke level 7.007,05. Investor asing juga mencatatkan jual bersih sebesar 809,11 miliar rupiah di seluruh pasar. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia kembali bangkit pada perdagangan Rabu setelah tertekan 2 hari berturut-turut. Penguatan harga emas terjadi seiring melemahnya indeks dolar Amerika Serikat. The Fed akan mengumumkan kebijakan pada Kamis dini hari. Investor kini berekspektasi The Fed akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Ekspektasi tersebut lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, yakni 50 basis poin. Pada perdagangan Rabu, kontak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkerek 6,65 US dollar menjadi 1.820,15 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 10,78 US dollar ke level 1.818,88 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat turun menjadi 104,735. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp984.000, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp858.000 per gram, lebih rendah Rp2.000 dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu petang. Pasar masih khawatir akan prospek permintaan bahan bakar yang lemah, serta adanya tanda-tanda bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga secara agresif. Pada perdagangan Rabu petang, pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Juli 2022 menguat 0,31% menjadi 119,30 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent pengiriman Agustus 2022 juga menguat 0,07% menjadi 121,25 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Data inflasi Amerika Serikat yang tinggi telah meningkatkan ekspektasi pasar atas kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin, terbesar dalam 28 tahun. Lonjakan inflasi membuat investor dan spekulan minyak mencermati seberapa besar kesiapan The Fed mengatasi masalah ekonomi Amerika Serikat yang tengah dilanda kekhawatiran resesi. Sementara itu, wabah COVID-19 yang meluas di Beijing dan pembatasan baru yang diberlakukan menambah kekhawatiran terhadap permintaan minyak. Di sisi lain, OPEC tetap mempertahankan perkiraannya bahwa permintaan minyak dunia akan melebihi tingkat pra-pandemi pada tahun 2022 dalam laporan bulanannya. Kendati demikian, mereka tetap memperingatkan krisis geopolitik dan Ukraina, serta wabah baru COVID-19 dapat menjadi ancaman penghambat produksi. Berita penutup kita pada pagi hari ini, kurs rupiah diperkirakan masih bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat hari ini. Ini disebabkan respon pelaku pasar terhadap kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. Ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri mengatakan The Fed diperkirakan menaikkan suku bunga acuan lebih tinggi dari perkiraan semula. Menurutnya, The Fed diproyeksi menaikkan bunga 50 hingga 75 basis poin. Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo menyebut, dolar Amerika Serikat naik pamor sepanjang bulan ini karena pasar menanti kenaikan bunga The Fed. Sementara itu, Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunga di 3,5%.
Tapi Sutopo melihat jika rupiah terus melemah, sepertinya Bank Indonesia bisa menaikkan suku bunga 25 basis poin. Sentimen surplus neraca dagang sebesar 2,9 miliar US dollar juga bisa menopang rupiah. Sutopo memprediksi kurs rupiah akan bergerak antara 14.750 hingga 14.800 rupiah hari ini. Hitungan Reni rupiah akan bergerak di kisaran 14.680 hingga 14.785 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin, kurs spot rupiah melemah 0,31% menjadi 14.745 rupiah. Kurs referensi Gisdor melemah 0,12% menjadi 14.746 rupiah. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gede Seretandalas pamit undur diri, sampai jumpa.